Bab 817. Pikiran Selena melayang. Ibu meninggalkannya sejak kecil, dia tumbuh besar dalam keluarga tunggal. Meskipun ayahnya selalu baik padanya, baik dalam kehidupan maupun psikologis, dia diajarkan untuk menjadi pribadi yang murah hati, ceria, dan baik hati. Namun, banyak hal yang tidak bisa digantikan oleh ayah. Seperti setiap kali ada acara olahraga orang tua dan anak di sekolah, banyak kegiatan yang harus dilakukan bersama oleh ayah dan ibu. Dari kecil hingga dewasa, setiap kali dia melihat anak lain digandeng oleh ibu mereka, makan makanan yang ibu mereka masak, dan memamerkan pakaian yang ibu mereka pilih. Mau seberapa hebatnya dia akan diam-diam iri pada anak-anak yang memiliki ibu. Dalam pemahamannya, jika dia memiliki anak di masa depan, dia pasti akan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, mencintai mereka dengan baik, dan tidak akan membiarkan mereka juga memiliki orang tua tunggal. Kemudian dia jatuh cinta dengan Harvey pada pandangan pertama, pada awalnya keduanya juga saling mencintai dan saling menyukai. Selena merasa, Harvey adalah pria yang baik dan dapat dipercaya, itulah sebabnya dia mau menikah dengannya pada usia yang begitu muda. Akhirnya, dia masih gagal memenuhi janjinya sendiri, tidak bisa memberikan keluarga utuh bagi anak-anak. Ibu, begitu Luna melihat Selena, dia melambaikan tangan dengan semangat ke arah Selena. Sayang, ayo sarapan. Harvey melihat ke arahnya, Selena yang berdiri di tengah cahaya pagi. Meski tidak berambut panjang yang berterbangan, ekspresi lembut di wajahnya, sama persis seperti wanita yang selalu mengantarnya pergi seperti dulu. Dia telah mendambakan senyum ini sejak lama sekali. Ibu lagi sakit, nggak bisa membuat makanan yang rumit, hanya membuat makanan sederhana, nanti setelah ibu sembuh, akan aku buatkan makanan enak untukmu. Luna tersenyum semringah sembari menatapnya, terima kasih, ibu. Sebenarnya Luna tidak pilih-pilih makanan, apalagi ini dibuat oleh ibunya. Apapun buatan ibunya, akan membuatnya senang. Selena mengeluarkan bagian terpisah, lalu menatap ke arah Harvey, ini untukmu, terima kasih sudah mengurus si kecil. Harvey merasa terkejut dan terhormat, tidak pernah terpikirkan bahwa Selena akan menyiapkan sarapan untuknya. Dia menyentuh belakang kepalanya dengan wajah malu-malu, enggak kok, ini memang seharusnya yang aku lakukan. Terima kasih, Nona. Sudah lama sekali Harvey tidak mencicipi keahlian memasak Selena, dia berhati-hati dan menikmati setiap gigitan yang dia ambil. Dalam benaknya muncul adegan saat mereka baru menikah, Selena bangun pagi setiap hari untuk menyiapkan pakaian yang akan dipakainya hari itu, kemudian dia membuat sarapan di dapur, mengikatkan dasi untuknya sembari tersenyum dan padanya dan berkata menyuruhnya agar pulang lebih awal. Seandainya tahu bahwa hari-hari seperti itu akan segera berlalu, Harvey akan menghargai setiap saat yang dia habiskan bersama Selena. Tidak perlu berhati-hati menemani Selena seperti sekarang, juga tidak berani mengungkapkan identitasnya. Punya keluarga yang tidak bisa kembali, ada anak yang tidak bisa dikenali. Kamu kenapa? Sandwichnya nggak enak? Tanya Selena dengan khawatir saat melihat ekspresi wajahnya. Mata Harvey sedikit memerah, Selena sedikit memahami pria ini, yaitu pria kasar yang sangat tangguh. Apa sandwich buatannya ini beracun? Enggak, kemampuan memasak Nona sangat baik, aku hanya teringat makanan yang pernah dibuat oleh seseorang yang penting bagiku di masa lalu. Saat itu, dia memasak buatku setiap hati, tapi aku nggak menghargainya. Selena menghubungkan dengan asal-usul Gio dan mengatakan dengan simpati, aku bisa memahaminya. Apakah Selena menebak sesuatu? Harvey segera menundukkan kepala dan makan dengan susah payah. Tiba-tiba Selena menghela napas, pasti kamu merindukan ibumu, kan? Harvey kesulitan bicara. Selena menepuk bahunya, enggak apa-apa, kelak kamu jangan terlalu menahan diri. Kalau mau makan, makanlah bersama kami, si kecil menyukaimu, aku juga sangat berterima kasih padamu. Kalau hal ini membangkitkan kerinduanmu pada kampung halamanmu, anggap saja ibumu yang membuatkannya untukmu.
Harvey terdiam. Bab 818. Mereka tinggal sudah sebulan lebih, hari-hari di pulau ini sederhana dan indah. Tubuh Selena terlihat makin membaik secara kasat mata, meskipun tumor di dalam tubuhnya masih seperti bom waktu yang belum hilang, setidaknya masih ada harapan lebih dari kematian. Setelah beberapa waktu bersama, hubungan antara dia dan Harvey sangat jelas banyak membaik. Energi Selena tidak mampu mengikuti. Seringkali, Luna dan Harvey bermain bersama. Tidak dapat dihindari bahwa mereka bertiga akan melakukan kontak dekat. Sama seperti saat ini, Luna ingin pergi bermain di taman air. Selena tidak bisa menolaknya, jadi hanya bisa setuju. Dia duduk di pinggir kolam renang tanpa berenang. Luna hanya bisa melihat Harvey, "Paman, temani aku main." Dalam beberapa hari terakhir, Harvey terus menolak bersentuhan dengan air. Dia mengoleskan cairan tumbuhan khusus pada tubuhnya yang sementara dapat mengubah warna kulitnya tanpa merusak kulit. Namun, efek samping dari cairan ini adalah tidak boleh terkena air dalam jumlah besar. Jika terkena air, warnanya akan memudar. Selain itu, alasan dia bisa lolos dalam penyamarannya adalah karena selain mengubah warna kulitnya, yang paling penting adalah pada saat dia mengetahui bahwa Selena telah memalsukan kematiannya, dia sangat sedih dan menjadi sangat kurus. Selena dan dia hidup bersama selama beberapa tahun, kesan masih tertinggal pada bentuk tubuh Harvey yang dulu, sehingga Harvey hanya perlu mengubah kebiasaan, bentuk tubuh, warna kulit, logat, dan penampilan untuk bisa menyembunyikan identitasnya. Selena mengetahui bekas luka di tubuhnya dengan sangat baik, begitu terkena air, kemungkinan besar Selena bisa menebaknya. Harvey berdiri jauh sambil memperhatikan interaksi sederhana antara si kecil dan Selena. Luna tahu bahwa kesehatan Selena tidak baik, jadi dia tidak begitu bersemangat bermain, bahkan Selena juga melihat ke arah Harvey, "Kamu mau menemaninya bermain?" Harvey pura-pura melihat jam. "Pagi ini aku memesan buah, seharusnya pengiriman sudah hampir tiba, aku akan pergi memeriksanya." Selena merasakan sedikit keanehan, orang ini tidak pernah menolak permintaannya, bisa dibilang ini pertama kalinya. Setelah berpikir dengan saksama, orang ini tidak pernah muncul di dekat air kecuali saat menyelamatkan dirinya pada malam itu. Jangan-jangan dia takut air. Setiap orang memiliki kelemahan mereka sendiri. Selena juga tidak banyak bertanya. Selena melanjutkan bermain air pistol dengan Luna, meskipun Luna merasa sedikit kecewa, dia segera memasuki permainan dengan Selena. Setelah bermain sebentar, si kecil bahkan memetik bunga kemboja dari sebelah, lalu menyelipkannya di telinga Selena. "Ibu, cantik," ucap Luna dengan tulus. Setelah lebih dari sebulan, kepala Selena sudah tumbuh rambut pendek yang rapat. Meskipun masih jauh dari rambut panjang yang dulu, sekarang dia tidak lagi botak. Selena juga tersenyum saat dia menganyam bunga kemboja menjadi mahkota bunga yang indah untuk si kecil. Ketika dia melihat mata berharap dari Luna, wajah kecil Harvey muncul di benaknya. Dulu sekali anak itu juga pernah mengenakan mahkota bunga untuknya. "Ibu," tanya Luna sambil memiringkan kepalanya ke arah Selena. Baru kemudian dia tersenyum. "Nggak apa-apa, ibu pakaikan buatmu." Dalam hatinya masih terbayang ucapan Harvey yang mengatakan bahwa Harvey adalah anaknya, dia menggelengkan kepala, bagaimana mungkin? Itu anaknya sendiri. Pada saat itu, Harvey pasti sengaja mengatakannya karena tahu bahwa Selena sedang sakit parah. Selena menghilangkan pikiran itu, kemudian memakaikan mahkota bunga pada si kecil. Si kecil sangat senang hingga melompat-lompat di pinggir kolam renang. Namun, dalam sekejap dia tergelincir dan jatuh ke area kolam orang dewasa. Selena yang melihat situasi tersebut pun segera melompat masuk juga. "Luna, jangan takut, ibu datang." Begitu baru memeluk si kecil dan siap membawanya ke darat, mendadak terjadi kejadian tak terduga. Selena selalu beristirahat dengan baik. Belakangan ini bahkan berhenti berolahraga, karena tiba-tiba terkena air dingin, kakinya mulai kram. Rasa tidak nyaman yang kuat datang dari kaki,
seperti saat dia jatuh ke laut saat hamil waktu itu. Rasa lemah kembali menyerang si kecil. Terdengar suara biur, bayangan hitam tiba-tiba melompat turun. Bab 819. Selena sebenarnya berpikir dirinya sudah mati, karena ini adalah kolam renang pribadi, tidak ada pelatih, juga tidak ada petugas keamanan. Jika terjadi kecelakaan, tidak ada yang akan mengetahuinya. Harvey juga tidak tahu dari mana dia muncul. Pertama-tama dia mengangkat anak itu dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya melingkar di pinggang Selena. Setelah menurunkan anak ke darat, dia berbalik dan melihat Selena. "Nona, kamu baik-baik saja?" Kakiku kram, biarkan aku istirahat sejenak." "Baiklah, peluk aku." Saat ini Selena tidak peduli lagi tentang perbedaan jenis kelamin, dia memeluk erat leher Harvey dan menunggu rasa tidak nyaman di kakinya hilang. Harvey juga tidak terburu-buru. Setelah memastikan anaknya baik-baik saja, dia hanya menunggu Selena dalam diam. Setelah sekitar 10 detik, kram di kaki kecil Selena perlahan-lahan menghilang. Selena menghela napas lega, tetapi saat dia sadar, dia menyadari tubuhnya menempel erat dengan pria itu. Tanpa sadar, dia merangkul pria itu ketika kakinya tiba-tiba bergerak dengan kuat. Lebih parahnya lagi, keduanya saling berhadapan, dengan dada yang lembut saling menempel. Karena terlalu sakit dan di bawah tekanan yang kuat, dia menunjukkan pemandangan yang indah. Sedangkan si pria takut dia tergelincir, hanya bisa menggenggam dengan satu tangan dan tangan lainnya menopang pinggangnya. Tubuhnya yang panas terus-menerus mengalir ke Selena. Posisi intim mereka berdua ini akan membuat siapapun yang melihatnya merasa ambigu. Selena merasa tidak nyaman, jadi segera melepaskan tangannya. Namun, dia lupa bahwa dirinya berada di dalam air, seketika tubuhnya langsung terjatuh kembali. Harvey menghela napas dan kembali menyelam ke dalam air. Untungnya airnya tidak terlalu dalam, hanya sekitar 2 meter. Dia dengan cepat memeluk pinggangnya dan membawanya ke atas. Kali ini Selena sadar diri. Dia tidak melawan dan dengan patuh menempel pada tubuh pria, menunggu dia selamat terlebih dahulu sebelum berbicara. Harvey hanya mengenakan kemeja lengan panjang yang tipis, ketika Selena mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tanpa sadar menyentuh pinggang yang kencang dan kuat dari pria itu. Kali terakhir dia diselamatkan olehnya di laut, Selena sudah merasakan bahwa tubuhnya memang bagus. Namun, kali ini kontak yang lebih dekat, jauh lebih dari itu, sungguh luar biasa. Telapak tangan Selena sangat panas, tetapi dia tidak berani melepaskannya lagi. Dia membiarkan Harvey menggendongnya ke arah tepian, sedangkan wajahnya sudah memerah. Kali ini Harvey langsung berkata, "Jangan lepaskan, aku akan antar kembali." Selena menunduk, tidak tahu apakah ini hanya perasaannya, dia merasa suara pria juga menjadi sedikit serak. Selena bersandar di dada Harvey tanpa melihat wajahnya, dia merasa malu sekali. Luna adalah orang yang memulai semuanya, tetapi justru dia yang paling tidak bersalah. Dia mengikuti Harvey sampai kembali ke kamar, dan Harvey dengan hati-hati menurunkannya, sambil sabar mengingatkannya, jangan sampai jatuh. Selena menunduk, memandang tetesan air yang mengalir di bawah kemejanya dengan hati-hati, lalu menjelaskan dengan hati-hati, "Itu. Jangan-jangan kamu pikir aku bodoh." Harvey hampir tertawa, setelah begitu lama bersama, ini pertama kalinya dia melihat Selena menunjukkan sisi yang lucu seperti ini. "Enggak, aku tahu Nona enggak sengaja, semuanya karena kesehatan yang buruk, cepatlah ganti pakaian, jangan sampai masuk angin, aku juga akan kembali ke kamar dulu." "Baiklah." Selena segera menutup pintu kamar. Dia menggelengkan kepala untuk mengusir gambaran kontak intim mereka yang baru saja terjadi. Harvey juga berjalan cepat kembali ke kamarnya. Dia menundukkan pandangannya sejenak pada kemeja putihnya yang sudah agak luntur. Usai melepaskan lensa kontak dan melepaskan pakaian, dia berjalan ke bawah pancuran dengan telanjang kaki. Di dalam uap air yang naik,
pikirannya penuh dengan gambaran dirinya dan Selena yang saling berpelukan di bawah air. Jakunnya bergerak, tubuhnya menjadi tegang, lalu dia berbisik, "Sally." Bab 820. Selena merasa makin tenang setelah membersihkan diri. Dia memikirkan dirinya dan Harvey sudah bercerai. Meski dia menikah lagi, sudah tidak ada hubungannya dengan Harvey, hanya sedikit kontak intim dengan pria. Apa masalahnya? Apakah dia harus menjadi janda seumur hidup untuk Harvey? Selena membawa anaknya bersiap-siap untuk pergi, langkah Luna terhenti, jarinya menunjuk cairan ungu kebiruan di lantai. "Ibu, lihat." Selena menunduk dan melihat ke bawah. "Apa ini?" "Seperti jus murbei, tetapi mereka tidak memakan murbei hari ini. Pagi-pagi sudah ada pembersihan ruangan, kenapa ada jejak yang begitu jelas di pintu masuk?" Begitu membuka pintu, ternyata lantai di depan pintu sudah dipel dan terdapat noda air. Petugas mengingatkan bahwa lantai licin dan menyuruh mereka agar berjalan dengan hati-hati. Selena bertanya dengan tidak mengerti, "Biasanya bersih-bersih pagi dan sore, kenapa hari ini bersih-bersih di tengah hari?" "Nona Selena, jadi begini. Tadi ada seorang pengantar makanan yang nggak sengaja terjatuh dan membuat semuanya berantakan, jadi kami membersihkannya lagi." "Oh, baiklah, aku paham." Selena berpikir bahwa itu hanya beberapa tetes cairan dan mungkin seseorang tidak sengaja mengenainya. Selama sore itu, Harvey tidak muncul lagi dan Selena juga tidak secara khusus mencarinya. Dia hanya menemani anaknya melihat matahari terbenam di pantai. Anaknya jelas terlihat agak tidak fokus. "Kenapa nggak senang? Matahari terbenam di Cakrawala." Kemudian Luna berbisik, "Aku rindu kakak. Mereka bersama sejak lahir. Meski usia mereka hampir sama, kakaknya akan selalu menjaganya. Ketika mereka dibawa kabur George, kadang-kadang mereka tidak bisa makan. George menangkap ikan laut dan kelinci liar, lalu memberikan daging yang paling lembut pada mereka. Sampai di kota besar, apapun makanan enak yang dibeli, akan diberikan kepada Luna lebih dulu. Kakak adalah matahari, dia adalah bulan. Ayah berkata, bulan meminjam cahaya dari matahari dan mereka saling melengkapi. Luna sangat senang bersama ibunya, di dalam hatinya yang terdalam tidak pernah melupakan keberadaan kakaknya. Selena memeluk erat si kecil. Jangankan Luna, dia sendiri juga merindukan Raffi. Hari-hari di pulau ini aman dan tenang, Selena juga merindukan Raffi. Pada malam itu, mereka bertemu dengan terburu-buru dan terpisah lagi. Raffi bahkan tidak sempat memanggilnya ibu. Nomor George telah lama dinonaktifkan, sedangkan Selena juga dikabarkan meninggal di luar negeri. George tidak tahu bahwa Selena masih hidup. Jika Selena terlalu mencolok, dia takut menarik perhatian Harvey dan membawanya kembali bersama putrinya. Selamanya tidak akan merasakan kebebasan. Hanya ada satu cara jika ingin menemukan George, yaitu pulau tempat mereka pernah tinggal, dan orang-orang di pulau itu. Mungkin ada orang yang masih memiliki hubungan dengan George. Selena bisa menghubunginya melalui pihak ketiga. Setidaknya Selena harus memberi tahu George bahwa dirinya masih hidup. Dia memang harus kembali ke negara ini. Meskipun berisiko ketahuan oleh Harvey, dia harus mengambil jalan ini. Keesokan harinya, Gio yang menghilang sehari muncul kembali di hadapannya. Dia hormat dan menjaga jarak, seperti sebelumnya, seperti kejadian kemarin tidak pernah terjadi, Nona. Luna sangat senang melihatnya, dia segera datang dan menggenggam tangannya, Paman Gio. Belakangan ini Selena selalu membuatkan sarapan untuknya, agar Harvey juga merasakan suasana rumah. "Duduk dan makanlah." "Terima kasih Nona." Dia mengangkat kepalanya dan melihat Selena. "Nona terlihat sangat khawatir. Kalau kamu sedang mengkhawatirkan sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Mungkin aku bisa membantumu." Bab 821. Selena menghitung waktu. Dia dan Gio sudah bersama selama setengah tahun. Dia yang awalnya yang sangat berhati-hati sekarang sudah seperti ayah yang bekerja penuh waktu tanpa mengeluh untuk merawat anaknya. Selena juga sudah lama melepaskan kewaspadaannya di awal. Selena terdiam.
Dia tidak tahu harus mulai dari mana karena ceritanya terlalu panjang. Tidak apa-apa, saya bisa menjaga rahasia dengan baik dan tidak akan memberitahu orang lain. Selena melirik Luna dan berkata, nanti saja. Oke, Harvey juga tidak terburu-buru. Dia sudah menunggu selama setengah tahun sampai Selena bersedia berbicara dengannya, jadi menunggu sebentar lagi bukanlah masalah. Setelah Luna tidur siang, Harvey tetap duduk di samping taman. Begitu Selena keluar, Harvey langsung berdiri. Nona nggak usah berdiri, ayo bicara sambil duduk saja. Oke, Harvey sangat perhatian dan menyiapkan jus untuknya. Mereka berdua duduk di bawah payung pantai dan angin laut berhembus dengan lembut. Selena minum seteguk. Jus lemon itu terasa segar dan agak asam. Apa kamu mau mendengarkan ceritaku? Percayalah pada saya, Nona, ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Selena meletakkan jusnya, memandang ke laut yang jauh, dan berkata dengan suara lembut, semua ceritaku bermula dari kecelakaan laut itu. Ini adalah kali pertama Harvey mengetahui perasaan di antara mereka dari sudut pandang Selena. Ternyata Selena sudah jatuh cinta padanya saat dia menyelamatkannya. Selena tidak menjelaskan satu persatu hal bajingan yang dilakukan Harvey pada dirinya. Dia hanya menyebutkan secara singkat. Setelah mendengarnya, Harvey terdiam lama. Meski itu adalah pengalaman pribadinya sendiri, saat diceritakan oleh Selena, rasanya seperti menggosok garam lagi di luka hatinya. Dia ingin sekali memukul dirinya sendiri dengan keras. Aku dan dia sudah bercerai, tapi mantan suamiku adalah orang yang sangat keras kepala. Dia akan tetap teguh pada pendirian yang dia yakini. Kalau dia menemukan keberadaanku, dia pasti akan memenjarakanku dan anak-anakku lagi. Selena menggunakan kata-kata yang tajam, yaitu memenjarakan. Harvey berpikir sejenak sebelum bicara, dari cerita Nona, saya rasa mantan suami Nona sangat mencintai Nona. Mungkin dia hanya ingin melindungi Nona dan tidak pernah berpikir untuk menyakiti Nona dan anak-anak Nona. Lagi pula, mereka adalah darah daging kalian. Kalau dia tahu anak Nona masih hidup, dia pasti akan sangat bahagia. Apa Nona pernah mempertimbangkan untuk baikan dengannya? Enggak mungkin. Selena tidak berpikir dua kali untuk menolaknya langsung. Aku enggak akan pernah bisa baikan dengannya seumur hidupku. Cinta bukanlah alasan untuk melukai orang lain. Aku nggak menyangkal kalau dia mungkin sangat mencintaiku, tapi dia terus melukaiku berulang kali dengan alasan cinta, membuatku hancur dan terluka di seluruh tubuhku. Ada kebencian yang kuat yang memancar dari mata Selena saat dia mengatakan ini. Kalau bukan karena dia, ayah angkatku nggak akan mati, aku nggak akan kehilangan segalanya, dan aku nggak akan terpisah dari anakku selamanya. Selena mengangkat pergelangan tangannya sendiri. Selain secara mental, ini adalah bukti kalau dia melukai tubuhku. Meski adiknya melakukan banyak kejahatan dan berulang kali mencoba membunuhku, pada akhirnya dia tetap berdiri di pihak adiknya dan menembakku tanpa ragu. Kalau aku memaafkannya, itu berarti aku mengkhianati rasa sakit yang pernah aku rasakan, darah yang pernah aku curahkan, dan hati yang pernah terluka. Meski tangannya sudah pulih, tetapi tangannya tidak bisa sama seperti orang normal. Setidaknya tidak untuk sementara waktu. Bekas luka di tangannya terukir abadi di kulit dan hatinya. Aku sangat membencinya sampai ke ubun-ubun. Meski itu demi anak-anak, aku nggak mungkin hidup bersama iblis itu lagi. Bersambung ke bab 822. Terima kasih.